Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Kita sekarang masih ke dalam tema hidup rukun, subtema hidup rukun di rumah, pembelajaran 5 dan 6 ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada bacaan. Bacalah teks berikut. Nah, kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan ya. Jadi di sini dalam cerita ini diceritakan bahwa Udin dan kakaknya itu suka membantu orang tuanya dalam membersihkan rumah ya. Walaupun masih anak-anak di sini, kalian bisa lihat waktu masih kecil ya, mereka tidak hanya berpangku tangan saja ya. Nah, selanjutnya di sini ada ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Nah, ada yang tahu nggak sila ketiga itu apa? Nah, jadi sila ketiga itu adalah Persatuan Indonesia, di mana lambang dari sila ketiga adalah pohon beringin. Arti dari Persatuan Indonesia adalah sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadi satu, tidak boleh terpecah belah atau tercerai-berai. Ya, walaupun kita di sini memiliki banyak perbedaan, maka dari itu kita harus bersatu. Nah, contoh pengamalan dari sila Pancasila ya yang ketiga khususnya di rumah adalah hidup rukun dengan anggota keluarga. Yang kedua, mencintai produk buatan Indonesia. Yang ketiga adalah saling membantu membersihkan rumah. Nah, jadi Pancasila itu adalah dasar negara yang kita harus implementasikan atau kita amalkan dimanapun dan kapanpun. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada ayo berlatih. Kalian bisa buka buku kalian, buku tema kalian di tema 1. Lihat di halaman 37 sampai dengan 38. Ya, ini adalah tugas pertama. Hari ini ada 2 tugas nih ya. Ini tugas yang pertama, di mana tugas kalian adalah bacalah kalimat berikut. Nih contohnya ya. Nomor 1, Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Ya, jadi perintahnya di sini tugasnya, tulislah arti ungkapan yang terdapat pada kalimat-kalimat di depan. Ya, kalian cukup tulis ya. Nanti di sini ungkapan di sini mana nih dari 5 soal ini? Kalian tulis. Misalnya ini ya, rendah hati ya. Rendah hati artinya apa? Nah, kemudian yang kedua, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Nah, ini ya, ingat ya, ungkapan di sini adalah dia itu yang tulisannya itu miring kayak gini. Ini miring, ya, rendah hati miring, buah hati miring, buah tangan miring, cepat kaki ringan tangan miring. Nah, kalian cari arti dari ungkapan tersebut ya. Dari nomor 1 sampai 5. Langsung tulis aja ya. Gak usah ditulis soalnya, langsung aja jawabannya ya. Rendah hati artinya apa? Buah hati artinya apa ya? Oke. Nah, selanjutnya di sini ada bacaan, sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Jadi di rumah mereka itu ya, atau dimanapun ya seharusnya, kita harus menjaga kerukunan antar keluarga, baik antara kakak dengan adik, anak dengan ayah, anak dengan ibu ya. Mereka harus saling menghargai walaupun memiliki perbedaan pendapat ya. Contohnya nih, kan kalau misalnya liburan ya, liburan ada yang ingin berlibur ke Bandung, terus ada lagi yang ingin berlibur ke Jogja. Nah,
walaupun berbeda pendapat, ya tentunya mereka harus saling menghargai. Jadi solusinya gimana untuk mengclearkan atau memecahkan masalah ini? Ya tentunya kita ambil jalan tengahnya. Misalnya untuk liburan hari ini atau tahun ini kita liburannya ke Bandung dulu, baru liburan tahun depan baru kita ke Jogja. Nah itu namanya jalan tengah. Jadi sama-sama senang gitu. Walaupun ya mereka itu ada yang keinginannya itu di apa ya? Keinginannya itu dituruti duluan ya. Yang tadi pingin ke Bandung jadi ya ke Bandung dulu. Walaupun ya biasanya kakak itu selalu ngalah sih sama pendapat adik ya. Jadi begitu. Nah, selanjutnya di sini bacalah nyaring teks percakapan di bawah ini. Nah, kalian bisa membaca juga ya. Baik baca di sini atau di buku. Nah, di sini ada percakapan ayah, Udin, Mutiara, dan ibu. Nah, di sini Bapak langsung baca aja ya. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin kemana? Nah, aku ingin pergi ke kebun binatang, jawab Udin. Lalu, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Nah, tadi jawabnya Mutiara atau Mutiara di sini menyampaikan pendapat lain. Lalu, wah, ada dua pendapat nih, mana yang akan kita pilih? Nah, jadi ibu di sini bingung nih karena ada dua pendapat. Lalu, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Lalu, ayah bilang kayak gini nih, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Nah, lalu Mutiara berpendapat, begini saja, saya punya usul, liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Lalu, liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Nah, lalu Udin di sini menjawab ya, kakak baik sekali, maaf ya kak, aku sudah berbicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Nah, lalu ibu bersaut ya, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Lalu ayah menjawab, kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, jadi di sini contohnya sama kayak tadi ya, yang Bapak ceritain. Apabila terjadi pendapat, tentunya harus saling menghargai walaupun memiliki perbedaan pendapat, dan tidak boleh langsung memusuhi gitu. Maka dari itu dicari jalan tengahnya ya. Kayak Mutiara ini dia mau mengalah karena dia itu kakak ya, jadi dia mau menuruti dulu kata Udin, dia liburan karena Udin pengen liburan ke kebun binatang duluan ya, jadi ya dia ngalah tahun ini liburannya ke kebun binatang dulu, lalu tahun depan dia liburannya ke pegunungan ya. Jadi ini adalah yang namanya dari jalan tengah ya. Kemudian selanjutnya di sini ada tugas kedua ya, halaman 41 sampai dengan halaman 42. Nah, kalian dapat mempersiapkan cerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, di sini ada 1 sampai 9 pertanyaan nih. Kalian jawab berdasarkan percakapan tadi, ya. Nah, nomor 1, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan? Percakapan tadi barusan, yang Udin, Mutiara, ayah, dan ibu yang tadi mau liburan itu, ya. Yang kedua, kapan rencana wisata dilaksanakan? Nah, ini pertanyaan ini ada di ketika kalian membaca percakapan tadi ya. Bisa lihat di buku, bisa juga di video ini yang tadi. Tinggal di pause aja ya. Nah, lalu yang terakhir di sini, ini bukan tugas ya, ini kita kerjaan sama-sama ya. Di sini ada perintahnya. Lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Nah, jadi ini ada cerita, tetapi ada yang kosong nih. Ini kosong, ini kosong, ini kosong, ini kosong. Nah, ini bisa dilengkapi dari kata-kata yang ada di dalam kotak ini, ya. Judulnya adalah berwisata ke kebun binatang. Nah, tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Yang mana yang betul? Ya, yang betul adalah jalan tengah. Jadi jalan tengah di sini dicoret, ya, karena sudah diisi di sini. Lalu akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah bangun, ya. Di sini kita coret lagi, bangunnya sudah ya, sudah di sini.
Lalu ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan bekal, ya. Nih dicoret bekalnya, ya. Selanjutnya, ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak macet. Kita coret macetnya, ya. Lalu jalan tidak macet sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir mobil. Coret mobilnya, ya. Lalu ibu, Udin dan kakaknya antri membeli titik-titik masuk. Yang mana yang betul? Tiket masuk. Ya, jadi ini dicoret. Tinggal ini aja nih. Nggak tahu di mana ini ya, sisa ini, ya. Nggak tahu. Ya, jadi ini sudah, ya. Ini yang dicoret-coret sudah dimasukin sini, ya. Oke. Sekian ya pembelajaran dari Bapak. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.